Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi audit mengenai penyelesaian pekerjaan dan tanggung jawab setelahnya. Anggota dari kelompok 11 terdiri dari Natasha Aprilia, saya sendiri, Pipi Afridiani Nasution, dan Anissa Nur Al-Islami. Yang akan membahas mengenai yang pertama ada mengenal review tentang subsequent event atau peristiwa kemudian. Yang kedua, pengkajian minutes of meeting direksi. Yang ketiga, penemuan bukti yang berkaitan dengan litigasi dan berkaitan dengan hukum peradilan serta klaim pihak ketiga. Yang keempat, ada representation letter. Dan yang kelima ada evaluasi terhadap temuan. Yang keenam, evaluasi atas going concern. Yang ketujuh, melakukan technical review atas penyajian laporan keuangan audit. Yang kedelapan ada komunikasi temuan dengan klien berkaitan dengan temuan internal dan hal-hal yang terkait dengan hasil audit. Yang kesembilan ada management letter. Yang kesepuluh tanggung jawab terhadap post audit. Yang pertama ada mengenal review tentang subsequent event. Yang pertama mengenal review tentang subsequent event. Auditor harus meninjau transaksi dan peristiwa yang telah terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah salah satu dari transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi penyajian wajar atau pengungkapan laporan periode berjalan. Prosedur audit yang disyaratkan oleh standar auditing untuk memverifikasi transaksi dan peristiwa ini biasanya disebut review untuk peristiwa kemudian atau review setelah neraca. Tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya terbatas pada periode yang dimulai dengan tanggal neraca dan diakhiri dengan tanggal laporan auditor. Ada dua jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan oleh manajemen dan evaluasi oleh auditor. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian jumlah laporan keuangan tahun berjalan, dan peristiwa yang tidak berdampak langsung pada jumlah laporan keuangan tetapi pengungkapan diperlukan. Peristiwa yang memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian beberapa peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca memberikan informasi tambahan kepada manajemen yang membantu mereka menentukan penyajian wajar saldo akun pada tanggal neraca. Informasi tentang peristiwa tersebut membantu auditor dalam memverifikasi saldo. Jika auditor mengalami kesulitan menentukan penilaian persediaan yang benar karena keusangan. Berikutnya yang memerlukan penyesuaian saldo akun dalam laporan keuangan tahun berjalan jika jumlah material. Yang pertama, pernyataan valid oleh nasabah dengan saldo piutang yang belum dibayar karena kondisi keuangan nasabah yang memburuk. Yang kedua, penyelesaian litigasi dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang tercatat di pembukuan. Yang ketiga, pembuangan peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini. Dan yang keempat, ada penjualan investasi pada harga di bawah biaya tercatat ketika peristiwa kemudian digunakan untuk mengevaluasi jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan akhir tahun. Auditor harus membedakan antara kondisi yang ada pada tanggal neraca dan yang terjadi pada akhir tahun. Peristiwa-peristiwa yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan tetapi untuk nama pengungkapan diperlukan peristiwa-peristiwa kemudian dari jenis ini memberikan bukti tentang kondisi-kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan neraca tetapi begitu signifikan sehingga memerlukan pengungkapan meskipun mereka tidak memerlukan penyesuaian akun. Peristiwa atau transaksi yang terjadi pada periode berikutnya yang mungkin memerlukan pengungkapan daripada penyesuaian dalam laporan keuangan meliputi yang pertama, penurunan nilai pasar surat berharga yang dimiliki untuk investasi sementara atau dijual kembali. Yang kedua, penerbitan obligasi untuk efek ekuitas. Yang ketiga, penurunan nilai pasar persediaan sebagai akibat dari tindakan pemerintah yang melarang penjualan produk lebih lanjut. Yang keempat, kehilangan persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran. Dan yang kelima, merger atau akuisisi auditor dari perusahaan publik arsip yang
Dipercepat dapat juga mengidentifikasi peristiwa yang terkait dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang muncul setelah akhir tahun. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan, berikut daftar contoh peristiwa kemudian yang diklarifikasikan menurut akun yang terpengaruh penyajiannya. Akun yang terpengaruh yang pertama ada KAS, yaitu peristiwa kemudian yaitu bank klien bangkrut, keputusan pengadilan yang menyita dana klien. Akun yang terpengaruh yang kedua, piutang usaha. Peristiwa kemudian yaitu kegagalan penagihan piutang usaha kepada sebagian besar pelanggan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Akun yang terpengaruh yang ketiga ada investasi, yaitu penurunan drastis harga pasar surat berharga. Akun yang terpengaruh yang keempat ada persediaan, yaitu kerugian karena kebakaran atau bencana alam yang lain yang tidak diasuransikan. Akun yang terpengaruh selanjutnya ada aktiva tetap, yaitu peristiwa kemudiannya kerugian karena kebakaran atau bencana alam lain yang tidak diasuransikan dan rencana perluasan usaha atau pengurangan dana. Akun yang terpengaruh selanjutnya yaitu utang lancar, yaitu peristiwa kemudiannya itu komitmen pembelian yang bersifat luar biasa yang disertai penurunan harga jual barang dagangan. Akun yang terpengaruh selanjutnya yaitu utang jangka panjang. Peristiwa kemudian yaitu kenaikan yang besar dalam utang jangka panjang. Akun yang terpengaruh selanjutnya ada modal saham, yaitu kenaikan atau penurunan jumlah lembar saham. Akun yang terpengaruh selanjutnya adalah laba ditahan. Peristiwa kemudian yaitu pembagian dividen yang bersifat luar biasa yang mengganggu modal kerja. Ada dua kategori prosedur audit untuk review peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya terintegrasi sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Yang kedua, prosedur yang dilakukan secara khusus untuk tujuan menemukan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Kategori pertama mencakup pengujian pisah batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian rincian saldo. Misalnya, auditor memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode berikutnya untuk menentukan apakah pisah batas itu akurat. Auditor juga menguji kolektibilitas piutang dengan meninjau penerimaan kas periode berikutnya untuk mengevaluasi penilaian penyisihan piutang tak tertagih. Kategori kedua, pengujian dilakukan secara khusus untuk memperoleh informasi untuk dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian kelengkapan penyajian dan tujuan pengungkapan. Pembahasan yang kedua yaitu review risalah rapat direksi. Notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan subkomitenya seperti komite keuangan dan komite audit dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikan audit. Contohnya, dewan komisaris dapat mengotorisasi penerbitan obligasi baru, pembelian saham, treasure, dan lain-lain. Pembacaan notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia, guna memberikan auditor kesempatan maksimum untuk menilai signifikasi auditnya. Misalnya, informasi yang dipelajari dari catatan tersebut menyebabkan auditor untuk mengubah pengujian substantif, dan pembacaan notulen rapat oleh auditor harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Selanjutnya, menemukan bukti yang berkaitan dengan litigasi yang terkait dengan hukum peradilan dan klaim pihak ketiga. Bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Dalam SPA 5 mendefinisikan kontingensi sebagai kondisi atau situasi atas rangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan dan kerugian. Kontingensi keuntungan hanya menimbulkan masalah yang relatif kecil, sedangkan kontingensi kerugian seringkali merupakan masalah yang signifikan bagi auditor. Kontingensi kerugian meliputi kewajiban yang potensial dari perselisihan pajak, penghasilan, klaim, dan lain-lain, mensyaratkan bahwa kontingensi kerugian harus dicatat sebagai kewajiban dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada representation letter. Surat pernyataan yang ditulis oleh manajemen klien kepada auditor meresmikan pernyataan yang dibuat oleh manajemen tentang hal-hal yang berbeda selama audit
termasuk diskusi tentang peristiwa kemudian. Surat ini bersifat wajib dan mencakup hal-hal lain yang relevan. Surat ini dibahas dalam bagian berikut. Kadang, auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang mempengaruhi saat ini periode laporan keuangan terjadi setelah pekerjaan lapangan selesai, tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Auditor memiliki dua opsi yang sama-sama dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa berikutnya. Yang pertama, perluas semua tes acara berikutnya ke tanggal baru. Yang kedua, batasi tinjauan peristiwa selanjutnya untuk hal-hal yang terkait dengan peristiwa selanjutnya yang baru. Peristiwa untuk opsi pertama, auditor cukup mengubah tanggal laporan audit ke tanggal yang baru. Untuk opsi kedua, auditor mengeluarkan laporan audit bertanggal ganda, yang berarti bahwa laporan audit mencakup dua tanggal. Tanggal yang pertama yaitu penyelesaian pekerjaan lapangan kecuali untuk tanggal tertentu pengecualian. Dan tanggal yang kedua yang selalu terlambat untuk pengecualian. Dalam contoh mencakup auditor kembali ke tempat klien untuk menentukan tes audit yang hanya berkaitan untuk akuisisi dan menyelesaikan pengujian tersebut pada tanggal 31 Maret. Poin kelima, ada evaluasi terhadap temuan. Terdapat dua tujuan auditor dalam mengevaluasi temuan-temuan. Yang pertama, menentukan jenis pendapat yang harus dinyatakan. Kedua, menentukan apakah GAAS atau Generally Accepted Auditing Standard telah dipenuhi dalam audit. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor menyelesaikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Persyaratan yang esensial dalam memutuskan suatu pendapat yang akan dikeluarkan adalah penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Titik tolak untuk melakukan proses ini adalah menjumlahkan salah saji yang ditemukan ketika memeriksa semua akun yang belum dikoreksi oleh klien. Penentuan auditor atas salah saji dalam suatu akun dapat mencakup komponen-komponen berikut. Pertama, salah saji yang belum dikoreksi yang secara spesifik diidentifikasikan melalui pengujian substansif atau rincian transaksi dan saldo. Yang kedua, proyeksi salah saji yang belum dikoreksi yang diestimasi melalui teknik sampling audit. Yang ketiga, estimasi salah saji yang dideteksi melalui prosedur analitis dan kuantifikasi oleh prosedur audit lainnya. Semua komponen yang terdapat dalam suatu akun dikenal sebagai salah saji yang mungkin, sementara jumlah salah saji yang mungkin dalam semua akun disebut sebagai salah saji agregat yang mungkin. Penilaian auditor atas salah saji agregat yang mungkin dapat mencakup pengaruh dari semua salah saji yang mungkin belum dikoreksi selama periode sebelumnya terhadap laporan keuangan periode berjalan. Data yang telah diakumulasi kemudian dibandingkan dengan pertimbangan pendahuluan auditor mengenai materialitas yang dibuat ketika perencanaan audit. Dalam perencanaan audit, maka risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang material juga meningkat. Jika auditor merasa bahwa risiko audit tidak dapat diterima, maka auditor itu harus melaksanakan pengujian substansi tambahan. Kedua, meyakinkan klien untuk melakukan koreksi yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Kedua, ada mengevaluasi going concern atau entitas. Auditor standar 341 menetapkan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama suatu periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun di luar tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Biasanya, informasi yang akan menimbulkan keraguan yang substansial tentang asumsi kelanjutan usaha berkaitan dengan ketidakmampuan entitas untuk terus memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa di posisi aktiva yang besar di luar arah bisnis yang bisa merestrukturisasi hutang, merevisi operasinya yang dipaksa dari luar atau melakukan tindakan yang serupa. Jika auditor merasa yakin bahwa terdapat keraguan yang substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelanjutan, maka auditor harus yang pertama mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen untuk mengurangi pengaruh kondisi atau peristiwa tersebut. Kedua,
menilai kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat ditetapkan secara efektif, tetapi jika auditor menyimpulkan terdapat keraguan yang substansial mengenai kelanjutan usaha, maka auditor itu harus yang pertama, mempertimbangkan kelayakan pengungkapan mengenai kemungkinan ketidakmampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak, serta menyertakan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit untuk mencerminkan kesimpulannya. Jika auditor menyimpulkan tidak ada keraguan yang substansial, maka auditor tetap harus mempertimbangkan kebutuhan yang akan pengungkapannya. Beberapa informasi yang mungkin diungkapkan mencakup: yang pertama, ada kondisi dan peristiwa yang bersangkutan yang menimbulkan penilaian atas keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. Kemudian kemungkinan pengaruh kondisi dan peristiwa tersebut. Yang ketiga, evaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi-kondisi dan peristiwa itu serta setiap faktor dapat mengurangi Kemudian ada kemungkinan penghentian operasi. Selanjutnya, rencana manajemen atau termasuk informasi keuangan prospektif yang relevan. Kemudian informasi tentang pemulihan atau klasifikasi jumlah aktiva yang tercatat atau jumlah atau klasifikasi kewajiban. Poin ketiga, ada melakukan review atas laporan keuangan. Sebelum mengeluarkan laporan audit atas klien yang merupakan perusahaan terbuka, review teknis juga harus dilakukan atas laporan itu oleh partner yang bukan anggota tim audit. Daftar periksa tersebut mencakup hal-hal yang berkenan dengan bentuk dan isi dari masing-masing laporan keuangan dasar termasuk pengungkapannya yang disyaratkan. Kemudian poin keempat, ada merumuskan pendapat dan membuat naskah laporan audit. Dalam penyelesaian audit, auditor perlu memisahkan temuan-temuan dengan mengikhtisarkan dan mengevaluasinya untuk tujuan menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Tanggung jawab akhir atas langkah-langkah ini terletak pada partner yang melakukan penugasan itu. Sebelum mengambil keputusan akhir tentang pendapat, biasanya diadakan suatu konferensi dengan klien, kemudian melakukan review akhir atas kertas kerja. Review ini dilakukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat oleh penyusun kertas kerja. Review tambahan atas kertas kerja dapat dilakukan pada akhir pekerjaan lapangan oleh tim audit. Tingkatan review yang dapat dilakukan dalam penyelesaian audit ditunjukkan dalam tabel berikut. Yang pertama itu manajer. Sifatnya itu mereview kertas kerja yang disiapkan oleh auditor senior dan mereview beberapa semua kertas kerja yang direview oleh auditor senior. Kemudian ada partner yang bertanggung jawab atas penugasan. Dengan sifat reviewnya mereview kertas kerja yang disiapkan oleh manajer dan mereview kertas kerja lainnya atas dasar selektif. Review yang dilakukan partner atas kerjaan dirancang untuk mendapatkan kepastian bahwa pertama, pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan adalah akurat dan lengkap. Kemudian pertimbangan yang dilakukan oleh bawahan adalah layak dan tepat pada situasi bersangkutan. Kemudian pertugasan audit telah diselesaikan sesuai dengan kondisi dan syarat yang ditetapkan dalam surat penugasan. Dan semua pertanyaan tentang akuntansi, auditing, dan pelaporan signifikan yang timbul selama audit telah diselesaikan dengan tepat, dan kertas kerja mendukung pendapat auditor GAAS dan kebijakan serta prosedur pengendalian mutu kantor akuntan telah dipenuhi. Poin ke-6, ada evaluasi atas going concern. Di Indonesia, pertimbangan auditor dan kemampuan entitas dalam kelangsungan hidupnya diatur dalam SA Seksi 341. Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan, sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesaksian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak melebihi dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dan dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit.
Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat itu tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesaksian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas tidak melebihi 1 tahun sejak tanggal laporan yang sedang diaudit, yaitu dengan cara auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya dapat diidentifikasikan keadaan atau peristiwa yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesaksian besar mengenai hidupnya dalam jangka waktu pantas. B. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesaksian besar mengenai kemampuan pantas, maka ia harus pertama memperoleh informasi mengenai perencanaan manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. Yang kedua, menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Dan yang C, setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, kemudian ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesaksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan auditor tidak memperlihatkan kesaksian besar dalam jangka waktu 1 tahun setelah laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkan kesaksian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Poin ketujuh ada melakukan technical review atas penyajian laporan auditor. Sebelum mengeluarkan laporan audit atas klien yang merupakan perusahaan terbuka, review teknis juga harus dilakukan atas laporan itu oleh partner yang bukan anggota tim audit. Daftar periksa tersebut mencakup hal-hal yang berkenan dengan bentuk dan isi masing-masing laporan keuangan, termasuk pengungkapan yang disyaratkan. Pada saat melakukan subsequent event review, auditor biasanya hanya memastikan bahwa semua transaksi bersifat material telah diikut sertakan ke dalam laporan keuangan auditan atau audit financial statement. Upaya ekstra yang perlu dilakukan auditor untuk melihat kemungkinan adanya masalah going concern antara lain: yang pertama, melihat dan mencari tahu apakah ada pelanggan besar perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga piutang overdue kemungkinan akan segera berubah menjadi kerugian piutang tak tertagih, dan yang terpenting, mungkin tren penjualan akan terus menurun di masa-masa berikutnya. Terus melihat dan mencari tahu apakah harga jual pokok atau produk atau jasa perusahaan mengalami penurunan di pasaran. C. Melihat dan mencari tahu apakah pemasok yang menurunkan jumlah pasokan atau menghentikan sama sekali menyusul penghentian fasilitas kredit. Yang D. Apakah ada lembaga keuangan yang menurunkan platform kredit atau menghentikannya sama sekali. Yang E. Apakah ada pengambil alihan aset perusahaan oleh pihak lain. Yang kedelapan, komunikasi temuan dengan klien berkaitan dengan temuan internal dan hal-hal yang terkait dengan hasil audit. Ada teori komunikasi temuan hasil pemeriksaan. Tujuan pembicaraan awal tentang daftar temuan. Sebelum laporan auditor diterbitkan, auditor perlu mengkomunikasikan daftar temuan auditor beserta rekomendasinya dengan klien. Komunikasi auditor dengan klien terkait daftar temuan audit dapat dilakukan dengan diskusi. Tujuan pembicaraan awal tentang daftar temuan: yang pertama, mengkonfirmasikan temuan audit dengan klien. Yang kedua, mengetahui tanggapan klien atas daftar temuan audit. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi fakta. Yang keempat, memperkuat hubungan kemitraan antara tim audit dengan klien. Pengkomunikasian temuan audit kepada pihak manajemen, klien, dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasa audit merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit. Pengkomunikasian temuan audit dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, komunikasi pada laporan keuangan melalui laporan auditor. Yang kedua, komunikasi lain yang disyaratkan manajemen dan direktur. Ketiga, komunikasi temuan dan
Order Assurance Service. Pihak yang terlibat dalam pembicaraan awal daftar temuan yaitu pihak auditor, yang kedua klien atau manajemen organisasi yang diaudit, yang ketiga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan hasil audit. Kemudian tim audit sendiri terdiri dari seorang kepala subdirektorat audit, kepala bidang audit, terus kedua seorang pengawas mutu audit, yang ketiga seorang pengendali teknis audit, yang keempat seorang ketua auditor, yang kelima seorang atau lebih auditor. Materi pembicaraan awal tentang daftar temuan yaitu materi daripada pembicaraan awal temuan adalah pemaparan temuan audit. Pemaparan temuan audit dapat dipaparkan berdasarkan prioritas permasalahan atau berdasarkan unit organisasi. Pemaparan temuan oleh auditor tersebut selanjutnya diikuti dengan konfirmasi mengenai kebenaran temuan audit dengan pihak manajemen atau klien. Berikutnya, klien memberikan tanggapan terhadap temuan audit bisa konfirmasi tentang temuan yang dipaparkan auditor. Selanjutnya, tim audit dan klien berdiskusi tentang temuan audit, yaitu menyampaikan interpretasi yang diperoleh tim audit. Yang selanjutnya yaitu manajemen letter. Ketika menyelesaikan suatu audit, banyak auditor menganggap bahwa akan lebih bermanfaat untuk menulis suatu surat kepada manajemen yang memuat rekomendasi yang tidak termasuk dalam komunikasi yang sudah disyaratkan dengan komite audit. Surat manajemen ini atau manajemen letter ini ditunjukkan untuk memberitahu kepada personel klien mengenai rekomendasi akuntan publik guna memperbaiki setiap bagian bisnis dari klien. Sebagian besar rekomendasi itu berfokus pada ada saran agar operasi berjalan lebih efisien. Perpaduan antara pengalaman auditor dalam berbagai bisnis dan pemahaman mendalam yang diperoleh ketika melaksanakan audit telah menempatkan auditor pada posisi yang unik untuk menyediakan bantuan kepada manajemen. Banyak kantor akuntan publik menulis surat manajemen pada setiap audit itu untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa kantor tersebut itu telah menambah nilai bagi bisnis di luar jasa audit yang disediakan. Tujuannya adalah untuk mendorong hubungan yang lebih baik dengan manajemen dan menyarankan pajak tambahan dan jasa manajemen yang dapat disediakan oleh kantor akuntan publik. Surat manajemen berbeda dengan surat yang melaporkan defisiensi pengendalian internal yang signifikan. Surat yang terakhir diperlukan ketika ada defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material dalam pengendalian internal dan harus mengikuti format yang telah digariskan serta dikirimkan sesuai dengan persyaratan standar auditing. Surat manajemen bersifat opsional dan ditunjukkan untuk membantu klien mengoperasikan bisnisnya secara lebih efektif. Setiap surat manajemen itu harus dikembangkan untuk memenuhi gaya dan preferensi kantor akuntan publik serta kebutuhan klien. Beberapa auditor biasanya memadukan surat manajemen dengan surat mengenai defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material. Pada audit yang lebih kecil, sudah umum bagi auditor untuk mengomunikasikan saran tentang operasi secara lisan dan bukan melalui surat manajemen. Nah, surat manajemen ini dapat mencakup komentar seperti yang pertama ada hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal yang tidak dipertimbangkan sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Lalu juga mencakup mengenai rekomendasi mengenai pengelolaan sumber daya dan jasa bernilai tambah yang tercatat selama audit. Juga hal-hal yang bersangkutan dengan pajak. Hal-hal penting lebih lanjut yang berkaitan dengan surat manajemen. Yang pertama, mungkin ada keadaan di mana tidak tepat untuk membahas temuan langsung dengan manajemen jika integritas atau kompetensi mereka itu dipertanyakan. Misalnya, jika manajemen senior telah mengesampingkan pengendalian untuk melakukan kecurangan, auditor mungkin ingin menyampaikan masalah tersebut secara langsung kepada komite audit. Yang kedua, dalam entitas yang lebih kecil dengan staf yang tidak mencukupi untuk memiliki pemisahan tugas penuh, surat manajemen mungkin menekankan pentingnya pengawasan oleh manajemen. Yang ketiga, auditor melaporkan hal-hal pengendalian internal yang mengakibatkan salah saji dalam laporan keuangan dan potensi salah saji yang signifikan. Lalu yang keempat, jika tidak ada tindakan perbaikan yang diambil sehubungan dengan kelemahan signifikan dalam pengendalian internal yang dikemukakan dalam surat manajemen sebelumnya, maka surat saat ini harus merujuknya dan auditor harus menanyakan mengapa tidak ada tindakan perbaikan yang diambil. Dan yang terakhir,
Auditor entitas sektor publik mungkin memiliki tanggung jawab khusus untuk melaporkan masalah pengendalian internal, seperti kepatuhan terhadap peraturan otoritas legislatif. Yang selanjutnya yaitu responsibility to post audit atau tanggung jawab setelah audit. Tanggung jawab setelah audit ini mencakup pertimbangan atas 3 hal. Yang pertama, peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal dan penerbitan laporan auditor atau subsequent event that occur between the date and issuance of the auditor's report. Lalu yang kedua itu facts found on the date of the report atau penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Dan yang ketiga yaitu discovery of omitted procedure atau penemuan prosedur yang dihilangkan. Nah, yang pertama, peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal dan penerbitan laporan auditor. SAS1 itu menyatakan bahwa auditor itu tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan atau melaksanakan suatu prosedur audit apapun selama periode waktu ini guna menemukan peristiwa kemudian yang material. Auditor dapat menggunakan tanggal ganda dalam laporan audit. Tanggal ganda itu merupakan praktik yang paling umum karena memberi tanggal kembali atas keseluruhan laporan akan memperluas tanggung jawab audit secara keseluruhan di luar penyelesaian pekerjaan lapangan. Lalu yang kedua, penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan fakta yang ada setelah audit pada tanggal laporan audit. Namun, SAS1 menunjukkan bahwa jika yang pertama, auditor menyadari adanya fakta tersebut dan yang kedua, fakta itu mungkin mempengaruhi laporan yang telah dikeluarkan, maka auditor diwajibkan untuk memastikan reliabilitas informasi itu. Apabila penyelidikan lebih lanjut menguatkan eksistensi fakta itu dan auditor merasa yakin bahwa informasi itu penting bagi mereka yang mengandalkan atau cenderung mengandalkan pada laporan keuangan, maka auditor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah ketergantungan pada laporan audit itu di masa depan. Jika klien menolak untuk mengungkapkan fakta yang baru ditemukan, maka auditor harus memberitahu setiap anggota Dewan Komisaris mengenai penolakan tersebut penyelidikan yang memuaskan. Maka tanpa mengungkapkan informasi spesifik, auditor harus menunjukkan tidak adanya kerjasama itu dan menyatakan bahwa jika informasi itu benar, laporan audit tidak lagi dapat diandalkan. Dan yang terakhir, penemuan prosedur yang dihilangkan. Jadi ketika menemukan suatu prosedur yang telah dihilangkan, auditor itu harus menilai kepentingan hal itu bagi kemampuannya saat ini untuk mendukung pendapatan yang dinyatakan atas laporan keuangan. AU 390.05 menunjukkan jika auditor memutuskan bahwa pendapatnya itu tidak dapat didukung dan auditor yakin bahwa orang-orang saat ini mengandalkan pada laporan itu, maka auditor harus segera melaksanakan prosedur yang dihilangkan atau prosedur alternatif yang akan memberikan dasar yang memuaskan atas pendapatnya. Apabila dasar yang memuaskan untuk menyatakan pendapat telah diperoleh dan bukti-bukti mendukung pendapat yang dinyatakan, auditor tidak mempunyai tanggung jawab lagi. Namun, jika pelaksanaan prosedur yang dihilangkan mengungkapkan fakta yang ada pada tanggal laporan sehingga akan mengubah pendapatan yang dinyatakan sebelumnya, maka auditor harus mengikuti prosedur pemberitahuan yang diuraikan dalam paragraf terakhir bagian terdahulu untuk mencegah ketergantungan prosedur alternatif atas yang dihilangkan. Maka auditor dapat berkonsultasi dengan pengacara untuk menentukan tindakan yang tepat. Lalu yang selanjutnya mengenai International Standard on Auditing. Di dalam nomor 560 tentang subsequent events atau peristiwa selanjutnya, dijelaskan dalam paragraf 2, laporan keuangan itu dapat dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus mengacu pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Yang pertama, mereka yang memberikan bukti kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan yang kedua, mereka yang memberikan bukti kondisi yang muncul setelah tanggal laporan keuangan.
SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor itu menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan dampak peristiwa dan transaksi yang disadari oleh auditor dan yang terjadi hingga saat ini. Lalu di paragraf 4 dijelaskan mengenai tujuan auditor dalam subsequent event ini adalah yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan secara dalam, laporan keuangan telah direfleksikan secara tepat dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, untuk menanggapi dengan tepat fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, yang jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam laporan auditor. Selanjutnya di SA nomor 570 mengenai going concern atau kelangsungan hidup, di dalam paragraf 2 dijelaskan bahwa berdasarkan dasar akuntansi kelangsungan usaha, laporan keuangan itu disusun dengan asumsi bahwa entitas adalah kelangsungan usaha dan akan melanjutkan operasinya di masa depan yang dapat diperkirakan. Laporan keuangan bertujuan umum disusun dengan menggunakan dasar akuntansi kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif realistis selain melakukannya. Nah, laporan keuangan ini bertujuan khusus, mungkin atau mungkin juga tidak disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis akuntansi kelangsungan usaha. Ketika penggunaan dasar akuntansi kelangsungan usaha ini secara tepat, maka aset dan liabilitas ini dicatat dengan dasar bahwa entitas akan dapat merealisasikan asetnya dan melepaskan liabilitasnya dalam kegiatan usaha normal. Dan dalam paragraf 9 itu dijelaskan mengenai tujuan auditor dalam going concern ini adalah yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai dan juga untuk menyimpulkan mengenai kepantasan penggunaan dasar akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Dan yang terakhir, untuk melaporkan sesuai dengan standar auditing ini. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu SA nomor 580 mengenai written representation atau representasi tertulis. Di dalam paragraf 3 dijelaskan bahwa bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pada kesimpulan yang menjadi dasar opini auditor. Representasi tertulis ini adalah informasi penting yang diperlukan auditor sehubungan dengan audit atas laporan keuangan entitas. Oleh karena itu, serupa dengan tanggapan atas permintaan keterangan, representasi tertulis ini merupakan bukti audit. Lalu di paragraf 4 juga dijelaskan bahwa meskipun representasi tertulis ini memberikan bukti audit yang diperlukan, representasi tersebut tidak memberikan bukti audit yang cukup dan tepat tentang hal-hal yang ditanganinya. Dan lebih lanjut, fakta bahwa manajemen telah memberikan representasi tertulis yang andal tidak mempengaruhi sifat atau luas bukti audit lain yang diperoleh auditor tentang pemenuhan tanggung jawab manajemen atau tentang asersi tertentu. Dan di dalam paragraf 6 dijelaskan mengenai tujuan auditor dalam written representation ini adalah yang pertama, untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan apabila relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa mereka yakin telah memenuhi tanggung jawab mereka atas penyusunan laporan keuangan dan atas kelengkapan informasi yang diberikan kepada auditor. Dan yang kedua, untuk mendukung bukti audit lain yang relevan dengan laporan keuangan atau asersi tertentu dalam laporan keuangan melalui representasi tertulis jika ditentukan perlu oleh auditor atau disyaratkan oleh standar auditing yang lain. Dan yang terakhir, untuk menanggapi dengan tepat representasi tertulis yang diberikan oleh manajemen dan apabila relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak memberikan representasi tertulis yang diminta oleh auditor. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.